Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 31 Maret 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Berkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Hosiana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Gereja Katolik, Paus adalah jabatan gerejawi tertinggi yang berperan sebagai pemimpin di Gereja Katolik di seluruh dunia. Dalam acara pertemuan dengan para pemimpin Sudan Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2019 yang lalu, terjadi peristiwa yang mengejutkan di Vatikan. Paus Fransiskus tampak bersujud dan mencium kaki pemimpin Sudan Selatan bernama Salva Kiir. Paus Fransiskus meminta Salva Kiir untuk tidak mengobarkan perang sipil kembali dan berkomitmen membentuk pemerintahan Sudan bersatu di bulan yang akan datang. Paus Fransiskus berkata begini, "Akan ada pergulatan, perselisihan di antara kamu, tetapi simpanlah itu dalam dirimu. Jadikanlah hanya pembicaraan di dalam kantor, tapi di depan orang-orang berpegangan tanganlah, bersatulah, jadilah warga negara yang sederhana, maka Anda akan menjadi bapak bangsa." Saudara terkasih, apa yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus kepada pemimpin Sudan Salva Kiir benar-benar membuat siapapun yang melihatnya terharu. Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dan keadaannya pada saat itu sedang mengalami sakit kronis. Tetapi ia tidak gengsi untuk bersujud dan mencium kaki Salva Kiir, bahkan tidak mengindahkan sakit kaki kronisnya. Inilah yang disebut dalam Filipi 2 ayat 5-7 sebagai pengosongan diri atau dalam bahasa Yunani ekenosen. Tindakan ekenosen inilah yang telah dilakukan Allah dalam rangka menyelamatkan dunia. Allah yang maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu membuat dirinya sendiri terbatas. Allah yang ilahi menjadi Allah yang insani. Allah yang adalah seorang raja bersedia untuk hadir sebagai seorang hamba yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Tindakan ekenosen inilah juga yang dilakukan oleh Yesus ketika memasuki Yerusalem dalam Lukas 19 ayat 28-40. Yesus datang bukan sebagai pahlawan perang yang akan menaklukkan kekaisaran Romawi dengan kemampuan ilahinya. Yesus justru datang sebagai pembawa kedamaian. Oleh karena itu, Yesus memilih untuk menunggangi keledai yang identik dengan ketenangan dan perdamaian daripada menunggangi kuda yang identik dengan kelincahan dan peperangan. Yesus bukanlah pemimpin yang menghadirkan kedamaian lewat peperangan, tetapi menghadirkan kedamaian lewat pengosongan diri atau keberserahan. Pengosongan diri Yesus yang dilakukan olehnya itu tidak tanggung-tanggung. Ia rela untuk tidak membalas tamparan cemoohan dan tuduhan dengan kekuatannya. Seturut dengan apa yang dialami oleh Yesaya selaku hamba Tuhan dahulu kala di dalam Yesaya 50 ayat 6. "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Inilah jalan perdamaian yang ditempuh oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jalan ekenosen, jalan pengosongan diri. Yesus bisa saja memilih jalan kekerasan untuk menciptakan kedamaian. Yesus bisa saja menggunakan kekuatan ilahinya untuk menaklukkan kekaisaran Romawi dan orang-orang yang tidak selaras dengannya. Apakah kedamaian bisa tercipta? Ya, bisa saja tercipta. Tetapi kedamaian yang tercipta adalah kedamaian yang semu atau palsu. Karena orang-orang yang ditaklukkan oleh Yesus akan tunduk kepada Yesus karena rasa takut mereka, bukan karena rasa cinta mereka yang tulus kepada Yesus. Ketertundukan yang dibangun dari rasa takut hanya akan menciptakan orang-orang yang bermuka dua atau orang-orang munafik. Di depan pemimpin tampil sebagai sosok yang taat dan setia, tetapi hatinya penuh dengan kebencian dan kemarahan kepada pimpinan. Oleh karena itu, Yesus tidak mau menempuh jalan perdamaian dengan eksploitasi kekuasaan ilahinya, melainkan dengan pengosongan diri dan keberserahan. Upaya ini sangat efektif. Lama memang, menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran, tetapi kualitas perdamaian yang tercipta adalah kualitas perdamaian yang mumpuni. Setiap orang hidup dalam ketaatan pada Tuhan, bukan karena ketakutan pada kuasa ilahi, tetapi karena cinta dan kasih dalam ketulusan yang besar kepadanya. Inilah jalan yang mesti kita tempuh bersama-sama,
jalan yang tidak efektif, jalan yang tidak efisien, jalan yang menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran, tetapi berdampak besar dalam kehidupan kita, yaitu jalan ekenosen, jalan pengosongan diri. Dalam keseharian kita, apa artinya hidup ekenosen atau mengosongkan diri ini? Ekenosen bisa kita jalani dengan bersedia hidup membuka diri kita dan mengosongkan diri kita, lalu menempatkan orang lain di dalam hidup kita agar kita dapat memahami bagaimana dia melihat, bagaimana dia merasakan, bagaimana ia berpikir. Sederhananya, kita membuka diri kita untuk memahami orang lain agar kita dapat menentukan sikap kita dengan tepat kepadanya sebagaimana yang ia kehendaki. Dengan tujuan menciptakan suasana damai, hangat, dan harmonis. Selamat mengosongkan diri, selamat untuk hidup seperti Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami pada hari ini. Ketika Engkau datang ke Yerusalem, Engkau datang dalam pengosongan diri. Engkau sanggup menaklukkan mereka yang menghina-Mu, yang menantang Engkau untuk membuktikan keilahian-Mu dengan terus taat pada rencana Bapa, yaitu menderita sampai mati. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami pun dapat belajar seperti Engkau dimanapun kami berada, mengosongkan diri kami dalam rangka memahami apa yang dirasakan, dipikirkan, dan apa yang dilihat oleh sesama kami, sehingga kami dapat memahami mereka, dan sehingga kami dapat secara bijaksana memperlakukan mereka. Tuhan, kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu kami memohon pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu agar kami dapat melakukan sebagaimana yang Kau tunjukkan kepada kami. Di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah gereja kami agar gereja kami ini dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berdiri. Setiap pimpinan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Setiap umat-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Hidup mereka menjadi berkat bagi sesama mereka. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami, agar kami hidup dalam keharmonisan, menerima satu dengan yang lain. Kami juga mendukung pasangan kami untuk apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, supaya mereka hidup di dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Mereka menjadi berkat di tempat di mana mereka bekerja. Mereka juga dibekali oleh lembaga-lembaga pendidikan di mana mereka menuntut ilmu, supaya mereka dapat membangun kehidupan gereja dan membangun kehidupan bangsa, negara, dan dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan menjunjung tinggi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menegakkan keadilan. Kiranya ia dapat menjaga persahabatan dan persaudaraan di tengah keberagaman di dalam bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Tuhan datang untuk meyakinkan mereka bahwa Engkau lebih berkuasa di atas sakit penyakit. Dan Engkau sanggup untuk mendatangkan pemulihan melalui berbagai cara. Tabahkanlah hati mereka. Biarlah mereka terus percaya kepada rancangan Tuhan yang indah. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Ada di antara kami juga yang akan beristirahat. Jaga dan lindungilah kami. Kami percaya Kau selalu menaungi kami dimanapun kami berada. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan memberkati.